Halo teman-teman, balik lagi dengan aku Siti Suharyanti. Di video kali ini, kita akan membahas tentang variabel, operator, dan function pada PHP. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, silakan teman-teman buka Sublime Text. Kemudian, buat file baru. Setelah itu, ketikkan tag PHP. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel. Variabel yang akan aku deklarasikan adalah variabel global. Apa sih variabel global itu? Variabel global adalah variabel yang dideklarasikan di luar function. Dan variabel ini hanya bisa digunakan di luar function. Oke, sekarang kita akan membuat variabel global. Kita beri judul dulu menggunakan tag H3. Kita akan mendeklarasikan 4 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel O bernilai 3. Pada PHP, untuk mendeklarasikan sebuah variabel, kita menggunakan simbol $. Variabel yang kedua yaitu variabel P bernilai 9. Variabel yang ketiga yaitu variabel Q bernilai 10. Dan variabel yang keempat yaitu variabel R bernilai 1. Oke, kita telah mendeklarasikan variabel global. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil atau menampilkan variabelnya. Misalnya kita mau menampilkan variabel O menggunakan perintah echo. Echo nilai dari variabel O adalah, kita beri titik, gelar O titik. Jangan lupa beri tag BR agar ada jarak antar baris atau memberikan break. Jadi kita save dan kita tampilkan atau kita eksekusi. Oke, nilai dari variabel O adalah 3. Oke, selanjutnya misalnya kita mau menampilkan variabel P. Sama ya, ini kita kupas saja. Kemudian kita paste. Ini kita ganti menjadi P. Ini juga kita ganti menjadi P. Dan kita save dan kita eksekusi. Nah, ini. Maka yang muncul adalah nilai dari variabel P adalah 9. Oke, selanjutnya kita akan membahas operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan perhitungan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan eksponensial. Kita buat judulnya dulu, kupas ini aja ya. Kita ganti di operator aritmatika. Kita akan mendeklarasikan 6 variabel yang digunakan untuk menampung rumus dari operator aritmatika. Variabel yang pertama yaitu variabel A. Variabel A akan menampung rumus penjumlahan dari variabel O ditambah variabel R. Variabel yang kedua yaitu variabel B. Variabel B akan menyimpan rumus pengurangan dari variabel E dikurangi
variabel O. Variabel yang ketiga yaitu variabel C. Variabel C akan menampung rumus perkalian dari variabel R kali variabel O. Variabel yang keempat yaitu variabel D. Variabel D akan menampung rumus pembagian dari variabel Q dibagi variabel R. Variabel yang kelima yaitu variabel E. Variabel E akan menampung rumus modulus dari variabel Q modulus variabel O. Dan variabel yang keenam yaitu variabel F. Variabel F menampung rumus eksponensial dari variabel P eksponen variabel O. Ini masih sama ya, kita mendeklarasikannya masih memakai variabel global. Kemudian sekarang kita akan menampilkan hasil perhitungannya menggunakan perintah echo. Misal kita mau menampilkan penjumlahannya. Echo nilai dari P variabel O tambah P variabel R sama dengan variabel A. Jangan lupa beri tag BR. Oke, ini artinya nilai dari variabel O ditambah nilai dari variabel R sama dengan variabel A. Oke, kita coba eksekusi. Nilai dari 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kita tampilkan untuk perhitungan lainnya. Kita kupas saja. Nah, tinggal ganti-ganti saja. Ini variabel P dikurangi variabel O sama dengan variabel B. Kemudian yang ketiga yaitu variabel R dikali variabel O sama dengan variabel C. Yang keempat yaitu variabel Q dibagi variabel R sama dengan variabel D. Yang kelima yaitu variabel Q modulus variabel O sama dengan variabel E. Dan yang terakhir yaitu variabel P eksponen variabel O sama dengan variabel F. Oke, kemudian kita save, lalu kita tampilkan atau kita eksekusi. Ya, hasilnya adalah ini. Nilai dari 9 kurangi 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3. 10 bagi 1 sama dengan 10. 10 modulus 3, sisanya 1. 9 eksponensial 3 sama dengan 729. Jika ini tadi dideklarasikan menggunakan variabel global, kita bisa juga mendeklarasikan menggunakan variabel lokal. Apa sih variabel lokal itu? Variabel lokal adalah variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah function. Dan variabel tersebut hanya bisa digunakan dalam function tersebut. Kita beri judul dulu. Variabel lokal.
Kemudian kita buat functionnya. Misal function kalian. Kemudian kita beri parameter, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian kita deklarasikan variabel yang digunakan untuk menampung rumus perkalian. Itu variabel multiply misalnya. Sama dengan variabel X kali variabel Y. Kemudian kita tampilkan menggunakan perintah echo. Kita kupas saja. Kita ganti variabelnya. Ganti variabel X dikali variabel Y sama dengan variabel multiply. Setelah itu kita panggil functionnya. Function perkalian. Jangan lupa berikan parameter. Misalnya kita menggunakan variabel R dan P. Variabel R dan variabel P. Oke, kita eksekusi. Hasilnya adalah nilai dari 1 dikali 9 sama dengan 9. Oke, itu tadi variabel lokal. Selain variabel global dan lokal, ada juga variabel statis. Variabel statis adalah variabel yang dideklarasikan menggunakan keyword static. Cara pendeklarasian variabel ini sama seperti variabel lokal, yaitu menggunakan function. Kita beri judul dulu, variabel statis. Kemudian kita buat function, misalnya function test. Kemudian kita deklarasikan variabelnya menggunakan keyword static. Variabel Z sama dengan 5. Kita tampilkan variabel Z tersebut menggunakan perintah echo variabel Z. Kemudian variabel Z ini akan diinkremental. Variabel Z plus. Setelah itu kita panggil functionnya, yaitu function test. Kita panggil misal sebanyak 2 kali. Kemudian kita save, kita jalankan. Oke, variabel statis di sini ada 5 dan 6. Yang akan ditampilkan pertama kali yaitu 5. Yang kedua adalah 6 karena sudah diinkremental atau ditambah 1. Misal kita panggil lagi fungsi tesnya, maka akan bertambah lagi 1. 7 di sini. Oke, itu tadi variabel statis. Sekarang kita akan membahas operator assignment. Apa sih operator assignment itu? Operator assignment adalah suatu operator penugasan yang digunakan untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Ada 6 operator assignment. Oke, kita buat judulnya dulu. Operator assignment. Kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Misalnya saja namanya variabel skor. Variabel skor ini menampung nilai 90. Kemudian kita akan menampilkannya menggunakan operator assignment yang pertama, yaitu sama dengan echo skor sama dengan
skor TBR. Jika ini dieksekusi, hasilnya adalah 90. Operator assignment yang kedua yaitu menambahkan nilai variabel. Misalnya variabel skor ini akan kita tambah 3. Maka penulisannya plus sama dengan 3. Kemudian kita tampilkan. Kita save. Tampilkan. Skor akan berubah menjadi 93 karena 90 ditambah 3. Operator assignment yang ketiga yaitu mengurangkan nilai dari sebuah variabel. Misal kita deklarasikan variabel skor ini dikurangi dengan an. Dan kita tampilkan. Ini kita kupas. Save. Kita eksekusi. Hasilnya adalah 85 karena 93 dikurangi 8. 85. Mengalihkan nilai variabel. Variabel skor ini akan dikalikan dengan 4. Tampilkan lagi. Save. Hasilnya adalah 340. Karena 85 dikali 4 adalah 340. Variabel skor akan dibagi dengan 3. Dan kita tampilkan lagi. 340 dibagi 3, hasilnya adalah 113,333. Dan operator assignment yang terakhir yaitu mencari sisa bagi dari sebuah variabel atau mencari modulusnya. Variabel skor ini akan dimodulus dengan 5. Hasilnya adalah 3 karena sisa bagi dari 113,3 dibagi 5 adalah 3. Oke, itu tadi ada operator assignment dan operator aritmatika. Sekarang kita akan membahas tentang operator perbandingan. Apa sih operator perbandingan itu? Operator perbandingan adalah operator yang digunakan untuk mengecek perbedaan atau persamaan antara nilai dan variabel. Kita buat judulnya dulu. Kita ganti operator perbandingan. Oke, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel dulu, yaitu variabel C yang bernilai 3. Kemudian kita berikan sebuah kondisi. Misalnya, if variabel O sama dengan variabel C, maka tampilkan true. Namun, jika tidak, tampilkan false. Dan jangan lupa berikan tag BR.
Sekarang kita tampilkan. Maka nilainya adalah true, karena variabel O bernilai 3. Dan variabel J juga bernilai 3, maka 3 sama dengan 3. Artinya true. Misalnya di sini kita ubah menjadi 4. Maka akan mengembalikan nilai false. Itu tadi operator perbandingan yang pertama. Sekarang operator perbandingan yang kedua. Masih sama untuk sama dengan, cuma yang membedakan adalah tipe datanya. Misalnya tipe datanya ini kan integer. Ini sama-sama integer. Maka akan menghasilkan output false. Karena 3 sama dengan 4 itu salah. Kalau misalnya ini kita ubah string. Kemudian kita tampilkan, hasilnya tetap akan false karena variabel O dan variabel J tipe datanya tidak sama. Sekarang kita ke operator perbandingan yang ketiga, yaitu not equal atau tidak sama dengan. Ini kita ubah dulu, misalnya 10. Jika variabel O tidak sama dengan variabel J, maka akan menampilkan nilai true. Namun, jika sebaliknya, maka akan menampilkan nilai false. Mari kita coba. Ini menampilkan nilai true. Karena variabel O ini 3. 3 tidak sama dengan 10, maka true. Kita juga bisa mengubah operator perbandingannya menjadi seperti ini. Ini sama saja. Sama. Kemudian ada lagi lambang yang seperti ini. Ini juga sama seperti yang tadi, yaitu tidak sama dengan. Namun yang membedakan adalah tipe datanya. Misal ini kita ubah menjadi string. Hasilnya juga sama, true, karena mereka berbeda tipe data. Yang satu bertipe data integer dan yang satu bertipe data string. Oke, operator perbandingan yang selanjutnya adalah lebih besar dari. Misalnya di sini kita beri nilai 6. Ini kita ganti menjadi lebih besar. Jika variabel O lebih besar dari variabel C, maka tampilkan true. Namun jika sebaliknya, tampilkan false. Coba kita tampilkan, hasilnya adalah false. Karena 3 lebih besar dari 6 adalah salah. 3 itu kurang dari 6. Selanjutnya ada operator perbandingan kurang dari. Ini kita ubah menjadi kurang. Kemudian coba kita tampilkan, hasilnya adalah true. Karena 3 kurang dari 6, itu benar. Operator perbandingan selanjutnya yaitu kurang dari sama dengan. Coba kita tampilkan, hasilnya sama, yaitu true, karena 3 kurang dari sama dengan 6. 3 ini kurang dari 6 ya, jadi benar. Kemudian operator perbandingan yang terakhir yaitu lebih besar sama dengan. Misal kita mendeklarasikan variabel lagi dan membuat satu kondisi lagi. Kita mendeklarasikan variabel nilai. Variabel nilai menampung angka 2. Kemudian kita berikan sebuah kondisi, jika
variabel nilai lebih besar sama dengan 8, maka tampilkan nilai sempurna. Else if variabel nilai lebih dari sama dengan 5, tampilkan nilai cukup. Else atau jika selain dua kondisi tersebut, maka tampilkan nilai kurang. Jangan lupa beri tag BR. Kita save, kemudian kita eksekusi. Maka hasilnya adalah nilai kurang. Karena di sini bernilai 2, maka nilainya kurang. Coba kita beri angka 10. Kemudian kita tampilkan, maka yang muncul adalah nilai sempurna. Karena 10 ini lebih besar atau sama dengan 8. Oke, itu tadi pembahasan mengenai variabel, operator, dan function pada PHP. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.